Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selamat datang di semester genap kelas 8. Pertama ada info-info sebelum kita masuk materi. Yang pertama, untuk tugas PJJ dan materi lebih disiplin lagi, karena nilai disiplinan ini, nilai tugas ini menentukan kenaikan kelas, menentukan nilai untuk kenaikan kelas. Minggu kemarin masih banyak yang tidak mengumpulkan tugas, tidak ada kabar, tidak ada berita, jadi bablas aja. Tapi absen di grup semuanya hadir, jadi Bapak jadi bingung juga, ini nggak ngerjain tugas apa karena nggak mau mengerjakan tugas, atau tidak ada kuota, atau emang malas aja. Tapi alhamdulillah 80%, hampir 80% mengerjakan. Terima kasih yang sudah mengerjakan. Yang belum mengerjakan, Bapak ingatkan kembali, bukan mengancam ya, ingatkan kembali, karena ini untuk kenaikan kelas, jadi jangan dianggap sepele. Tidak hanya untuk mata pelajaran bahasa Indonesia, mata pelajaran lain juga jangan menganggap sepele, karena kan ini sekolah, jadi ada nilai-nilainya. Nanti pas rapat kenaikan kelas, semua guru mata pelajaran memberikan masukan-masukan. Ada siswa-siswa yang malas untuk belajar PJJ. Yang kedua, buku LKS mudah-mudahan semua sudah dapat di sekolah yang sekarang yang semester genap, karena Bapak memakai buku ini saja selain browsing di internet dan baca buku lain. Tapi intinya buku LKS saja Bapak memakainya. Yang ketiga, selalu tidak bosan-bosannya mengingatkan untuk memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Karena dengan itu insya Allah protokol kesehatan kita jaga, mudah-mudahan kita tidak menjadi korban atau tidak kena pandemi COVID-19 ini. Mudah-mudahan Allah angkat pandemi ini, COVID-19 ini, semoga cepat selesai, semoga cepat beres wabah ini. Amin ya rabbal alamin. Kita masuk ke materi saja. Materi hari ini untuk PJJ-nya hanya melengkapi yang kemarin Bapak kasih tugas untuk membaca. Oh, silakan buka dulu bab 1, ulasan sebuah karya. Bab 1 sudah, silakan di LKS-nya. Yang belum dapat LKS mengikuti saja, mendengarkan saja. Udah, ulasan sebuah karya. Apa itu ulasan? Ulasan teks sebuah karya. Jadi ulasan itu biasanya terdapat tidak pada buku saja. Tidak, ulasan biasanya tulis dalam bentuk artikel. Jadi ulasan itu artinya ulasan sebuah karya. Ya silakan mau dicatat atau tidak, terserah, tapi di buku sudah ada. Jadi ulasan itu kritik atau saran atau pendapat kita setelah membaca karya seseorang. Kritik untuk mengetahui kualitas, kelebihan, kekurangan sebuah karya itu. Makanya Bapak kemarin suruh tugasnya membaca novel yang ada di buku halaman 4 ini. Novelnya Karang Setan, itu kan kemarin dibaca. Setelah dibaca, itu kalian sebenarnya bisa membuat ulasan sebuah karya. Jadi ulasan sebuah karya itu kalian kritik isinya, ini pas nggak dengan situasi di keadaan saat ini. Bisa kalian mengkritik. Kritiknya misalkan, wah ini terlalu pendek novelnya, bisa, itu namanya ulasan. Kritik itu gitu, untuk memberi masukan kepada si penulis novel ini. Jadi Karang Setan itu bukan kasar juga, karena ini kan novel, salah satu novel. Karang Setan itu adalah novel ke-19 dari seri Petualangan 5 Sekawan karya Enid Blyton. Bapak sih tidak kenal Enid Blyton, tapi dalam LKS ini dia adalah seorang penulis berkebangsaan Inggris.
Jadi dia orang Inggris menulis novel Karang Setan. Itu bisa jadi Bapak ngomong ini ulasan sebuah karya, kritik. Jadi eh, kenapa sih judulnya Karang Setan? Wah, serem juga, itu bisa kritik. Jangan Karang Setan dong. Untuk penulisnya bisa aja karang karang pantai, karang bolong pantai, atau karangnya seseorang, bisa aja. Bebas kalau kita kritik atau masukan, selama tidak isinya, selama ulasan itu isinya kritiknya, nasihatnya atau masukannya tidak mengandung unsur yang bisa membuat konflik. Contohnya apa membuat konflik? Jadi tidak menghina, tidak eh, merendahkan si penulisnya, tidak berkata kasar, tidak menyinggung soal agama, ras, suku, dan lain-lainnya. Jadi setelah dibaca kemarin, kalian bisa membuat ulasan sebuah karya. Jadi bahasanya jangan ulasan sebuah karya, mungkin terlalu sulit. Jadi kalian bisa membuat kritik atau masukan atau saran kepada si penulis ini. Caranya gimana Pak Mulyadi? Caranya kalian tulis di buku, di kertas lembar. Setelah kalian baca, tulis aja misalkan satu, kritik saya novelnya terlalu serem, bisa. Atau ada lagi novelnya terlalu lebay, itu bebas. Nama juga kritik. Kritik, nasihat, pemasukan, itu namanya ulasan sebuah karya. Teks ulasan biasanya isinya tafsiran atau evaluasi. Jadi evaluasi terhadap satu karya. Jadi kita mengevaluasi, misalkan Bapak menulis novel judulnya Pandemi 19, novel itu pandemi. Novel judulnya Cinta, Deritanya Tiada Akhir. Contohnya begitu, contoh ini contoh. Bapak nulis novel dengan judul Cinta, Deritanya Tiada Akhir. Bapak terangin tuh cinta itu, kalau jatuh cinta bisa menghabiskan ongkos, kuota, bahkan dilarang oleh agama kalau jatuh cinta tidak pada tempatnya, atau dalam kurung pacaran. Kalian bisa tuh mengkritik Bapak dengan cara ulasan sebuah karya, dengan kritik, masukan. Pak, kenapa sih, contohnya kritiknya buat Bapak atau ulasannya nasihat, Pak, kenapa sih harus menyinggung orang pacaran? Nah, itu kritik. Jadi masukan buat Bapak. Nanti Bapak bisa menjawab dengan argumen atau pendapat Bapak sendiri setelah membuat novel itu. Jadi mudah-mudahan paham ya, ulasan sebuah karya itu. Jadi ada sebuah tulisan, bisa di novel, komik bisa lah, komik, buku, itu bisa ulasannya dikritik atau masukan atau kesimpulan. Bisa juga buat puisi, itu puisi kita kritik, novel kita kritik, atau kalau sekarang di anak muda zaman sekarang komentar ya, biasanya komentar di bawah itu. Kalau ada tulisan di Instagram, seseorang nulis misalkan tentang pandemi ini, biasanya di bawahnya ada komentar tuh. Itu bisa juga masuk kritikan, itu bisa masukan, itu bisa juga masuk ulasan sebuah karya. Tergantung yang mengkritiknya, tergantung orang yang mengkritiknya. Biasanya orang yang mengkritik itu beda-beda. Ada yang langsung menghakimi, wah kamu salah. Ada yang memberi saran, ada yang memberi masukan. Jadi mudah-mudahan paham materi kali ini, melengkapi yang kemarin setelah dibaca. Jadi maksud Bapak menyuruh kalian membaca itu agar setelah hari ini bisa mengerti, paham arti ulasan sebuah karya. Udah, begitu saja materi kali ini. Bapak ingatkan kembali untuk lebih disiplin lagi, karena kan waktu semester genap ini lumayan cepat, lumayan sebentar, karena akan menghadapi bulan suci Ramadan. Jadi harus lebih serius lah, jangan, karena kan sekolah ini. Karena kemarin Bapak lihat mulai kurang semangat
Bapak lihat di grup tuh, ada yang mengumpulkannya baru 13 orang. Ya termasuk ke mata pelajaran bahasa Indonesia. Kalian kan kelas 8 harusnya memberi contoh kepada adik-adik kelasnya. Jadi jangan menganggap sepele untuk PJJ ini, karena kan kita sekolah, ada peraturan, ada aturan. Mungkin ada yang kurang dari guru-guru mata pelajaran. Jadi kita saling melengkapi, karena kan PJJ ini baru pertama ya, selama pendidikan ini ada PJJ jarak jauh. Tapi Bapak atau teman-teman guru yang lain lebih menginginkan lebih serius belajarnya, mengikuti tugas-tugasnya agar hasilnya lebih memuaskan untuk poin-poin kenaikan kelas. Nanti kan rapat kenaikan kelas, Bapak bukan mengancam, karena kan ini kenyataan saja. Jadi nanti guru-guru mata pelajaran itu dikumpulkan oleh kepala sekolah, oleh wakil kepala sekolah, oleh bidang kurikulum dan kesiswaan. Jadi diminta pendapatnya, siswa ini bagaimana nilainya, siswa ini bagaimana absennya, siswa ini bagaimana sikapnya ketika mengikuti pelajaran home learning bahasa Indonesia atau mata pelajaran lainnya. Ya, lebih disiplin, lebih semangat, dan tetap 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Hari ini tugasnya absen saja, nama dan kelas, japri ke Bapak. Mungkin tidak usah dipoto ya, kecuali nanti tugasnya ketika ada tugas untuk mengerjakan tugas. Kedepannya mungkin Bapak inginnya kita pakai Zoom atau tatap muka gini lewat Zoom atau kelas meeting ya, kelas meeting atau Zoom. Mudah-mudahan minggu depan bisa kelas meeting, jadi kita bisa tatap muka, kita bisa bertukar pikiran, kita bisa ada pertanyaan-pertanyaan yang kurang dari Bapak. Terima kasih, sekian dari Bapak. Mohon maaf ada kekurangan atau kesalahannya. Tetap harus lebih disiplin, karena semester genap ini penentuan atau finalnya untuk naik ke tingkat yang lebih tinggi lagi, kelas 9 ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.